Apa salahnya orang yang lagi perang di sana itu disantet kan? Iya, Mati semuanya. benar, ya. Itulah nyata bukti santet itu tidak ada. Nah, jadi Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya ya, Wais Karman di Wais Karman. Ya, kita akan tanya kepada ahlinya bagaimana pendapat beliau tentang santet. Kita dengar bersama-sama nanti ya. Oke, Bang Mizen. Jadi seperti saya bilang dari awal tadi, itu kan kita akan membahas santet ya. Jadi di Indonesia ini kan banyak santet, Bang Mizen. Apalagi sekarang ini masyarakat sedang dibingungkan dengan santet ya. Ada beberapa YouTuber yang membuktikan bahwa santet itu tidak ada katanya kan. ya. Dan Ada juga banyak masyarakat mengatakan santet itu ada katanya kan. Bahkan YouTuber pun ada juga mengatakan santet itu ada dan nyata katanya kan. Ya. Karena Bang Mazen yang terdekat dari kita ini kan sebagai seorang ahli spiritual kan, kan ahli ruqyah juga kan. Kira-kira bagaimana pendapat Bang Mazen? Apakah santet itu ada atau tidak? Ya, terima kasih Bang Wais Karman Ya. channel dan bersama Bang Bule 02 channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya Majen Esbolai akan menjelaskan perjalanan santet ya, perjalanan santet yang lagi viral saat sekarang ini. Ya. Jadi seperti ini, kalau menurut pandangan saya sebagai seorang ahli spiritual, Ya. jadi santet itu saya menyanggah adanya, karena menurut versi pendapat saya atau versi ilmu yang pernah saya pelajari, yang saya dalami, benar-benar santet itu benar-benar tidak ada. Jadi istilahnya santet itu adalah bahasa antara satu ancaman kepada satu ancaman itu. Ancaman kepada seseorang lah. Seseorang, Iya. ancaman kepada seseorang dan akan menimbulkan sifat atau pikiran di dalam berburuk sangka seperti itu. Jadi menurut saya kalau santet itu seperti ini contohnya. Biar saya contohkan kan, enggak apa-apa kan? Iya. Nah, saya contohkan seperti ini contohnya. Umpamanya saya lagi berada dalam permasalahan, yang satu tuh permasalahannya agak sedikit rumit gitu kan. Iya. Jadi umpamanya permasalahannya itu sama Bang Bule Iya. atau sama Bang Wais Karman. Nah, Iya. jadi permasalahan ini ketika lagi cekcok atau lagi sakit hati, jadi saya sebagai seorang yang mengaku sebagai dukun santet, jadi saya itu menyampaikan kepada Bang Wais atau kepada Bang Bule, saya beri satu kata ancaman seperti itu. Jadi umpamanya kita lagi berantem, hati-hati bro, hati-hati, nanti saya santet kamu. Gitu. Jadi kata hati-hati dan kata santet itu akan terbenam di benak pikiran Bang Bule atau Bang Wais Karman seperti itu. Jadi kata-kata seperti tadi itu yang terbenam di benak pikiran kita bawa ke alam bawah sadar kita. Jadi ketika di alam bawah sadar kita itu merasuki dan kita pulang ke rumah, sepanjang jalan itu kita itu merasakan bahwasanya pikiran itu kita linglung seperti orang bodoh rasanya, seperti ketakutan. Gimana ini ceritanya ini? Saya sudah diancam dengan kata-kata santet. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi ibaratnya itu seperti hipnotis antara abang dengan kita ya. Ya, bukan sejenis hipnotis, tapi sejenis kata ancaman, yang kata ancaman itu langsung masuk ke alam bawah sadar. Kalau hipnotis itu beda perjalanannya. Beda. Jadi perbedaan hipnotis dengan santet itu Kalau apa ya? kalau hipnotis itu perbedaannya jauh, perbedaannya dengan perkataan ancaman. Kalau hipnotis itu adalah hiburan, permainan, penguasaan alam bawah sadar. Kalau ancaman tadi langsung ke alam bawah sadar tersebut. Oke, Bang Mizen. Jadi saya simpulkan ya, Ya. penonton ya. Saya simpulkan artinya bahwa Bang Maizen menganggap santet itu tidak ada. Santet Ya. itu cuma
pengaruh dari kata-kata ancaman. Dari kata-kata ancaman. Oke, Bang Mezen. Jadi kan itu kan ketika dukunnya bertemu langsung dengan korbannya kan ya. Bagaimana dengan santet yang dikirim yang dukunnya tidak bertemu dengan korbannya? Seperti ini ceritanya. Umpamanya ada satu pasien yang datang ke salah satu oknum dukun gitu kan. Yang datang kepada salah satu oknum dukun dan meminta pertolongan. Itu kan sudah dibilang syirik ya, atau musyrik atau apalah seperti itu kan. Jadi ketika itu para dukun, oknum dukun itu udah mulai menyanyi, membuat satu nyanyian supaya si pasien tadi yakin bahwanya santet itu benar-benar dikirim. Nah, seperti itu. Padahal santet itu nggak dikirim, nggak ada pengiriman. Jadi gimana cara kerjanya? Ada yang mengakui bahwasanya dia itu pernah kena santet dan mereka tuh kayak kiriman, nggak tahu siapa yang ngirim dan tiba-tiba mereka sakit. Itu seperti apa ya? Seperti ini. Rata-rata orang yang mengakui dirinya itu kena santet, dia lagi sakit, tahu-tahu ada yang kayak cucuk jarum, atau kayak pendingin segala macam. Jadi itu makanya dia tuh merasa dirinya tuh kena santet setelah dia itu bertemu dengan seseorang. Sebelum dia bertemu dengan seseorang, dia tidak akan meyakini bahwasanya itu santet. Contoh saya lagi sakit, lagi sakit dan ketemu Bang Wais. Saya kedinginan, terasa ada yang mencucuk terus. Kata Bang Wais, mungkin kena santet dah. Seperti itu. Jadi pola pikir yang diberikan Bang Wais kepada saya, dan itu saya putar di pikiran saya. Dan saya menjadikan pikiran itu terhadap perbuatan buruk sangka, dan timbul pula sugesti di dalam pikiran saya. Masa mungkin ini saya kena santet juga itu kan. Jadi dari situ baru saya pergi ke seorang dukun. Dan ketika saya pergi ke seorang dukun itu, dan dukun itu mengiyakan bahasanya kita itu kena santet. Itulah nyanyian seorang oknum dukun yang tidak bertanggung jawab. Begitu. Artinya maksudnya jadi dukun itu hanya berpura-pura action di depan pasiennya. Setelah itu dia biasanya mendapatkan amplop lah. Atau mendapatkan fee. Fee. Mendapatkan amplop dari pasiennya. Bahkan ada dukun yang meminta nominal yang apa kan. Tapi sebenarnya menurut Abang, santet itu tidak bisa dikirim. Hanya sekedar sugesti gitu. Hanya sekedar sugesti. Ya. Jadi setelah pulang dari situ si pasien sudah yakin dukun ini membantu dia. Jadi gini Bang, kan orang yang kena santet itu kalau di kalangan masyarakat awam kan katanya santet itu diolor oleh jin atau dengan bantuan jin. Dan menurut Abang, jin ini ada atau tidak, dan seperti apa cara kerja jin? Kalau menurut versi saya, yang namanya makhluk halus itu tidak ada. Itu menurut versi saya. Kenapa? Karena yang namanya santet dikirim melalui jin atau melalui makhluk halus. Sedangkan makhluk halus itu tidak ada. Jadi gimana cara mengirimnya? Kalau umpama pun ada makhluk halus, lebih baik makhluk halus itu kita taruh di depan rumah dan di tempat sudut dia. Jadi dapat menjaga rumah kita dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah, pada intinya makhluk halus itu kan biasa dibilang orang bisa merasuki seseorang, bisa menghantui seseorang. Padahal itu adalah sugestinya sendiri. Tetap itu adalah sugestinya sendiri. Nggak akan ada yang berpaling daripada sugesti. Pikirannya sendiri. Jadi ketika pikiran kita itu lagi kacau, ketika pikiran kita itu lagi linglung, maka apa yang di dalam pikiran kita itu akan terjadi. Seperti bayangan yang ada di dalam diri kita itu akan terjadi. Sugesti itu terjadi. Seperti itu. Jadi umpamanya kita pikirkan seorang dukun itu mengirim santet melalui satu buah benda atau jarum lah, atau jarum dikirimnya umpamanya di depan kita tuh langsung dipraktekkan oleh para oknum tersebut ya. Jadi umpamanya seperti ini.
Ini jarum. Jadi ketika dia mengginikan itu, yang jarum itu akan tetap di situ. Lagu seorang oknum dukun tersebut, dia katanya dia udah pergi. Santet itu udah jalan. Nah, jadi itu lagunya untuk membuat para pasiennya yakin, percaya kepada dia. Dengan sugesti dia pada pasiennya sendiri. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai umat muslim itu seharusnya tidak meyakini santet. Yang mana santet itu nyatanya sampai sekarang ini tidak ada. Umpama ada santet itu, nggak mungkin kita yang disantet. Apa salahnya orang yang lagi perang di sana itu disantet kan? Ya, mati semuanya. Ya. Itulah nyata bukti santet itu tidak ada. Nah, jadi untuk kedepannya kita tidak perlu lagi yakin dengan santet. Nggak perlu takut lagi. Kalau ada orang yang mengancam kita, ambil alih aja. Buang pikiran kita terhadap permasalahan tersebut. Jadi intinya cara menghadapi itu kita buang pikiran sugesti orang yang disampaikan kepada kita, jangan dibawa berlarut-larut agar tidak masuk ke dalam sugesti kita. Seperti itu. Jadi maksud abang kita contohkanlah misalkan ada penjahat datang misalnya ke Indonesia atau mungkin waktu zaman penjajahan dulu zaman penjajahan dulu kenapa kalau memang santet itu ada pasti penjajah itu udah disantet semuanya. Berarti logikanya seperti itu. Kita kan harus berbicara itu kan harus sesuai dengan logikanya juga. Kalau kita berbicara tidak sesuai dengan logika dan tidak masuk di akal pikiran, itu akan terjadi suatu buah fitnah. Akan terjadi satu buah isu yang melenceng, yang tidak sesuai lagi dengan ajaran. Itu. Oke, penonton semua. Jadi sama-sama kita dengar tadi Bang Maizen sebagai ahli spiritual kita sudah menjelaskan bahwasanya santet itu tidak ada dan sudah dijelaskan secara detail tadi alasannya menurut pendapat beliau ya. Kita minta langsung saja inti pesan dari Bang Maizen untuk penonton, untuk masyarakat luas yang menonton video ini. Jadi seperti ini Bang Wais sama Abang Bule 02 penonton ini, dan penonton para pemirsa semua, para subscriber, lover semua ya. Jadi pesan saya cuma satu pesan saya, jangan pernah lari daripada akidah. Itu yang pertama ya. Pesan saya itu jangan pernah lari daripada akidah, meyakini santet. Karena santet itu sendiri tidak ada. Santet itu sendiri tidak ada sampai detik saat sekarang ini. Nah, jadi sebagai umat muslim, kalau kita meyakini santet, itu namanya kita udah syirik. Udah mempercayai dukun. Udah bertuhan kepada seorang dukun. Jadi itu akan merusak akidah kita. Percuma kalau kita sholat, kalau kita meyakini santet. Nah, jadi kepada para pemirsa di rumah, dimanapun berada, hilangkanlah pikiran kita kepada santet. Umpamanya kita dapat penyakit, berarti ada satu perbuatan kesalahan yang ada dalam diri kita yang harus kita rubah supaya kita lebih sehat kembali. Jadi supaya kita tidak meyakini hal-hal yang seperti itu. Jadi umpamanya ada seorang oknum dukun yang datang atau kita menghampirinya yang bilang kita itu santet, tinggalkan dukun itu. Nah, itu yang merusak akidah kita sebagai seorang umat muslim. Nah, seperti itu. Dan Bang Bule. Insya Allah kalau kita buang pikiran jelek kita, maka kesehatan akan menghampiri kita. Maka perbuatan sangka baik akan selalu pada diri kita. Baik sangka ya, positive thinking. Ya, kita itu harus positive thinking, harus bersangka baik terus. Gak boleh kita bersangka buruk, karena itu akan menjadi penyakit dalam diri kita. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman YouTube semua ya, terima kasih sudah menonton ya. Semoga kita mendapat manfaat ilmu atau penyampaian Bang Maizen kita yang barusan sama-sama kita dengar ya. Jadi semoga bermanfaat ya untuk saya, untuk Bule dan untuk teman-teman semuanya. Ya.
Jangan lupa ya kawan-kawan bagikan juga video ini kepada teman-teman keluarganya ya, agar keluarganya teredukasi bahwasanya sudah jelas-jelas diterangkan oleh abang kita, Bang Maizen, ahli spiritual kita, bahwasanya santet itu tidak ada ya. Santet itu hanya pikiran. Ya, hanya sugesti. Sementara kita dimanfaatkan oleh beberapa oknum ya, yang mungkin ada yang menyebut itu dukun atau ahli orang-orang pintar. Nah, itu hanya kalau bahasa sebagian orang mungkin masyarakat dimanfaatkan untuk mengambil nilai ekonomi dari kepentingan pribadinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.